sebelumnya pada saat perang 12 hari Amerika Serikat, perang 12 hari rejim Zionis Israel berupaya agar Selat Hormuz dibuat tidak aman dan menyeret perang ke arah Selat Hormuz. Dan kali ini kapal-kapal induk Amerika lah yang datang ke wilayah Selat Hormuz dan menyerang integritas Iran, kesatuan Iran dan wilayah Republik Islam Iran. ایران اصلاً به هیچ عنوان دلش نمیخواد که تنگه هرمز رو ناامنش بکنه. کما اینکه شما دیدید در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی تلاش کرد که تنگه هرمز رو جنگ رو به خلیج فارس و تنگه هرمز بکشونه و ایران در این زمینه مقاومت کرد و اجازه نداد. اما این سری ناوهای دشمن به نزدیکی اونجا اومدن و از طریق اون مسیر دارن امنیت اقتصادی، امنیت نظامی و تمامیت ارضی ایران رو تهدید میکنن. اگر امنیت هست باید برای همه باشد. اگر امنیت میخواد مخدوش بشه برای همه مخدوش خواهد شد. Tentu Iran merupakan pihak yang sejak ratusan tahun yang lalu menjadi pihak yang menyebarluaskan keamanan di kawasan Selat Hormuz, menjadi pengawas utama di Selat Hormuz dan tidak ingin agar ketidakamanan terjadi di sana. Ini merupakan upaya dari rejim Zionis dan Amerika Serikat. Kita melihat bahwa sebelumnya pada saat perang 12 hari Amerika Serikat, perang 12 hari rejim Zionis Israel berupaya agar Selat Hormuz dibuat tidak aman dan menyeret perang ke arah Selat Hormuz. Dan kali ini kapal-kapal induk Amerika lah yang datang ke wilayah Selat Hormuz dan menyerang integritas Iran, kesatuan Iran dan wilayah Republik Islam Iran. Apabila mereka mengharapkan keamanan bagi Selat Hormuz dan wilayah di sana, tentu keamanan dan kenyamanan ini harus berlaku untuk setiap negara yang berada di sana. Jika mereka ingin aman, kami pun sama. Oke, terima kasih. Mungkin ketegangan memuncak di salah satu jalur energi terpenting dunia. Lebih dari 150 kapal tanker, termasuk pembawa minyak mentah dan LNG, terpaksa menurunkan jangkar di Teluk Persia dekat Selat Hormuz. Di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, jalur sempit yang menjadi urat nadi distribusi energi global itu mendadak lumpuh. Data pelacakan Marine Traffic menunjukkan kapal-kapal kini tertahan di zona ekonomi eksklusif negara Teluk seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Padahal, sekitar 20% pasokan minyak dunia, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Iran, melewati Selat Hormuz. Sejumlah perusahaan pelayaran dan raksasa energi pun memilih menangguhkan pengiriman, memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak dan krisis pasokan global. Meski belum ada penutupan resmi, otoritas maritim memperingatkan peningkatan kehadiran militer, potensi kemacetan, hingga volatilitas asuransi. Di sisi lain, Iran dilaporkan menyasar pangkalan Amerika di kawasan Teluk dan mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz. Jika ancaman itu menjadi kenyataan, dunia bisa menghadapi guncangan energi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Ketegangan memuncak di salah satu jalur energi terpenting dunia. Lebih dari 150 kapal tanker, termasuk pembawa minyak mentah dan LNG, terpaksa menurunkan jangkar di Teluk Persia dekat Selat Hormuz. Di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, jalur sempit yang menjadi urat nadi distribusi energi global itu mendadak lumpuh. Data pelacakan Marine Traffic menunjukkan kapal-kapal kini tertahan di zona ekonomi eksklusif negara Teluk seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Padahal, sekitar 20% pasokan minyak dunia, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Iran, melewati Selat Hormuz. Sejumlah perusahaan pelayaran dan raksasa energi pun memilih menangguhkan pengiriman, memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak dan krisis pasokan global. Meski belum ada penutupan resmi, otoritas maritim memperingatkan peningkatan kehadiran militer, potensi kemacetan, hingga volatilitas asuransi. Di sisi lain, Iran dilaporkan menyasar pangkalan Amerika di kawasan Teluk dan mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz. Jika ancaman itu menjadi kenyataan, dunia bisa menghadapi guncangan energi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.